Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Rina Santi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 2 Pekalongan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan fasilitator saya, Ibu Titi Umiati SPD MSI. Pengajar praktik saya, Ibu Nur Hafifah SPD. Kutipan saya hari ini bahwa semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana cara mempraktikkannya di dalam kelas. Pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson tahun 2001 halaman 45 bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Selain itu, yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi juga adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Dalam hal ini, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat dilakukan. Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Kedua, menganalisis kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan, minat, dan profil belajar anak. Yang ketiga, menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran atau RPP berdiferensiasi dalam pembelajaran di kelas. Yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan guru. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan mampu hasil belajar yang optimal. Dalam hal ini, guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek ini, yaitu yang pertama tentang kesiapan belajar. Di sini, guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, dan keterampilan baru. Yang kedua adalah minat belajar. Dalam hal ini, guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Yang ketiga adalah profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisiensi tergantung dari gaya belajarnya. Selanjutnya, dalam hal ini guru menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi secara tepat, yaitu dengan diferensiasi konten. Dalam hal ini, guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar. Murid yang beragam mempertimbangkan dan pemetaan kebutuhan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Dalam hal ini, guru perlu memvariasikan proses pembelajaran agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Dalam hal ini, guru perlu memodifikasi
tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari. Selanjutnya, bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari. Yang pertama adalah sebelumnya saya mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Kemudian modul 1.4 tentang budaya positif. Selanjutnya yang modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang kesemuanya adalah berpihak pada murid, yang berorientasi pada murid, kemudian mewujudkan profil pelajar. Kemudian selanjutnya saya akan memaparkan keterkaitan antara materi. Yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Keterkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi yaitu bahwa guru di sini dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan minat dan profil belajar murid sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar materi selanjutnya adalah nilai dan peran guru penggerak. Dalam hal ini, proses guru yaitu menuntun harus selalu berpikir dari pertanyaan apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa dilakukan agar proses belajar berjalan dengan baik. Guru membantu murid dalam belajar mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar dan juga mendidik karakter yang baik. Keterkaitan dalam hal ini dengan pembelajaran berdiferensiasi yaitu di sini guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, pembelajaran yang berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar murid sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, keterkaitan materi selanjutnya adalah visi guru penggerak. Dalam hal ini, guru dapat menggunakan pendekatan IA atau inquiry apresiatif dengan melalui pendekatan tahapan baca untuk melakukan prakarsa perubahan. Terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, di sini guru diharapkan dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, pembelajaran yang berdiferensi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar murid sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, keterkaitan materi selanjutnya adalah tentang budaya positif. Bahwa di sini budaya positif yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu murid merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antar dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga murid merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, di sini diharapkan guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar murid, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai guru yaitu
terkait dengan mandiri, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui visi dan misi yang baik, diharapkan murid sebagai pembelajar yang beragam akan terlayani dengan baik. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikianlah kesimpulan yang saya berikan terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.